Saudara terus berjuang. Anda pakai VN dan Anda buat rangkuman pertanyaan dan pernyataan. Mana yang harus kita bahas? Ayo. Jangan terlalu panjang-panjang. Ya. Menghemat waktu, energi. Ya. Jangan bicara banyak, itu setan. Terlalu lama. Apa poinnya yang Anda mau bicara, itu saja. Ya, tidak usah banyak-banyak. Materinya adalah siapa yang mengembangkan dan menyiarkan agama Kristen ke seluruh pelosok bumi? Roma dengan kekuatannya atau Israel? Silakan. Ya, saya tidak tahu ya. Minta maaf, ini si Zulkifli ini dari mana? Saya tadi dari admin, saya mau berdiskusi dengan si terus berjuang. Terus Zulkifli ini potong masuk. Ya, maaf ya Pak Zulkifli, saya tidak mau bicara kalau itu menyangkut sejarah. Itu tidak penting untuk saya. Kalau Anda mau berbicara tentang kitab suci, baru nanti kita bicara. Ayat yang Anda tidak paham, ya. Saya melihat yang suka bermain-main, yang mengolok-olok ayat kitab suci saya. Ya, sejarah nanti Anda cari saja orang lain. Ya, saya tidak butuh sejarah. Ya, saya tidak butuh sejarah. Itu tidak terlalu penting untuk saya. Saya hidup dari iman saya. Saya tidak hidup dari sejarah itu. Ya. Jadi Anda tidak mau tahu dari mana asal agama Anda berada? Dari mana keberadaan agama Anda itu berasal? Anda nggak mau tahu sama sekali. Itu alasannya. Atau Anda takut ketahuan bahwa ajaran Anda itu tidak berasal dari Bani Israel, tapi dari Kaisar Romawi. Ayo, jujur aja. Kalau memang Anda nggak sanggup, ya silakan Anda yang bertanya. Pertanyaanmu salah. Harusnya kamu bertanya, kenapa sih harus ada misionaris? Kenapa sih harus ada kristenisasi? Gitu. Kenapa sih harus ada agama yang menggunakan istilah agama orang lain? Itu harusnya yang Anda tanya. Kenapa sih Kristen itu harus ke Islam-Islaman? Itu baru benar pertanyaannya. Kalau Anda itu orang pintar, harusnya Anda sudah tahu siapa saya. Dari setiap pembahasan saya. Ya, setiap kalimat, setiap kata yang saya ucapkan, harusnya Anda sudah tahu siapa saya. Tetapi kesimpulan yang saya bisa kasih tahu, Anda, Islam dan Kristen agama yang tidak perlu ada. Sudah kan? Saya sudah pernah kasih tahu kan? Jadi Anda tidak perlu mendebat saya. Karena untuk saya, Anda sebenarnya memang tidak perlu ada. Dan Kristen pun tidak perlu ada. Yang harus ada hanya Bani Israel. Bangsa Israel yang harus ada di bumi ini, dan pengajaran mereka satu, harus menjangkau seluruh bumi. Jadi Islam dan Kristen, dua-duanya. Ya, yang bikin kacau dunia ini kalian. Termasuk dalam grup ini yang berdebat itu kalian. Saya hanya masuk untuk mengamankan supaya yang itu ya bisa dikasih lurus dan seterusnya. Ya, saya bukan ada di Islam. Tapi saya bicara kebenaran. Dafar ya Elohim. Ya. Saya bicara dafar. Jadi pengetahuanmu yang lain-lain, sekalipun saya tahu itu tidak perlu untuk saya, tidak penting. Sekalipun saya tahu, ya. Kristen yang ke Islam-Islaman itu bagaimana, bos ya? Aku nggak paham Kristen yang ke Islam-Islaman. Kalau kamu mungkin mengarah kepada Kristen Ortodoks, oke, aku kasih tahu kamu. Orang Ortodoks itu sudah melakukan sholat itu semenjak agama Kristen didirikan, ya.
Jadi di sana sudah orang Ortodoks melakukan sholat, dan sholatnya itu mengacu kepada ritual yang diajarkan oleh salah satu murid Yesus. Di sana murid Eso, atau yang kalian kenal mungkin sebagai Isa. Ya, kalau orang Ortodoks kenal sebagai Maran Eso, yaitu atau Tuhan Yesus lah, atau apapun itu namanya. Itu bukan berarti Kristen melakukan sholat itu mencontek Islam, enggak. Ya, Kristen sudah melakukan sholat itu sejak abad pertama. Ya, cuman memang tata caranya berbeda, karena sholat Kristen itu merupakan turunan dari sholat Yahudi, atau yang bisa dikatakan tefilah. Kalau sholat Islam aku nggak tahu turunan dari mana. Serigala. Sekarang nggak berani lagi ngaku Kristen. Kemarin masih menyembah Yesus. Sekarang nyembah Dafar Elohim. Firman Tuhan yang disembah ya sama aja. Mau nipu dengan cara baru. Sayangnya kamu ketemu dengan saya gitu loh. Memang saudara ini dari suku mana? Dari suku mana? Benyamin, suku Lewi, atau suku Cadang? Tentang bahasa awal dari kekristenan itu adalah bahasa Aramaik. Ya, bahasa Aramaik itu adalah bahasa yang digunakan secara meluas sebagai lingua franca sejak kerajaan Babilonia. Ya, jadi 500 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah digunakan itu bahasa Aramaik sampai abad pertama dan sampai ke abad-abad berikutnya. Cuman aksaranya kalau yang di abad pertama itu menggunakan aksara Estrangelo, kemudian berikutnya aksara Serto, kalau nggak salah seperti itu. Dan bahasa Aramaik ini memang satu rumpun dengan bahasa Arab dan mempengaruhi bahasa Arab. Jadi bahasa Aramaik ini bisa dikatakan ibunya bahasa Arab. Jadi bukan Kristen yang ke Islam-Islaman, ini cuma faktor bahasa dan budaya aja, karena kekristenan juga lahir di Timur Tengah. Kekristenan juga lahir di kalangan orang-orang Yahudi yang waktu itu berbahasa Aramaik dialek Ibrani. Loh, tadi katanya sholat Islam itu turunan dari Kristen. Tapi setelah mengatakan sholatnya Kristen itu dari Yahudi, kembali lagi mengatakan sholatnya Islam itu dari tidak tahu dari mana. Anda ini gimana sih? Jadi sholat itu sebuah pengajaran yang memang benar kan, diajarkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, iya kan? Nah, Anda sudah akui kan, sholat orang Kristen meniru dari Yahudi. Yahudi pasti karena diperintah oleh nabi-nabi. Pertanyaan saya, menyembah Yesus itu ajaran dari mana? Silakan. Oh gitu. Oh, berarti dari abad pertama Yesus sudah mengajarkan tentang menyembah dirinya, gitu maksudnya. Yesus telah mengajarkan kerasulan Paulus, gitu. Yesus sudah mengajarkan 3 Tuhan. Yesus sudah mengajarkan ibadah hari Minggu. Bagi dalilnya dong. Di mana Yesus menggunakan bahasa Aramaik mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan. Saya tunggu ya. Aku nggak bilang sholat Islam turunan dari Kristen. Aku nggak bilang seperti itu. Karena inti doa-doa dalam sholat Kristen dan sholat Islam itu kan berbeda. Ya kan? Berbeda. Cuman mungkin gerakan sama, ada sujud. Kemudian kalau di Kristen itu ada tanda salib. Dan mungkin ada juga basuh tangan, ya, basuh kaki. Itu semua sebenarnya merupakan tradisi awal dari Kristen. Kalau seandainya
sholat Islam mirip dengan sholat Kristen, ya sudah, tidak masalah. Tetapi orang Kristen itu sudah sholat sejak abad pertama. Aku nggak bilang loh, sholat Islam nyontek Kristen, nanti aku kena pasal penistaan, nanti kalian pas adukan aku. Ya kan? Cuman aku kasih tahu kalian, orang Kristen sudah sholat itu sejak abad pertama. Ya. Paham ya? Dan kekristenan itu lahir di Timur Tengah. Ya, kekristenan itu lahir dengan bahasa Aramaik, bahasa yang mirip dengan bahasa Arab dan merupakan ibu, ya, yang mempengaruhi bahasa Arab. Salah satu penulisan alif ba ta yang kalian pakai itu, ya, itu sebenarnya dipengaruhi dengan huruf Aramaik, aksara Aramaik yang dikembangkan setelah abad ke-1 ke-2. Tapi huruf Aramaik sebelumnya itu berbeda. Jadi seperti itu. Yang perlu kamu pahami di sini adalah ajaran Kristen itu jauh sebelum ajaran Bani Israel dinobatkan sebagai bangsa pilihan oleh Allah. Ajaran Kristen itu memang sudah ada. Gitu. Jadi jika kemudian Anda mengatakan bahwa Kristen itu sudah ada dari sejak pertama, ya, betul. Memang benar. Tetapi kita harus melihat daripada sejarah yang sesungguhnya. Bahwa di dalam pengajaran konsep ketuhanan Kristen itu bertitik pusat kepada ilmu teologi atau ilmu teologia yang berasal dari bahasa Yunani. Nah, dasar kata theos yang berarti Tuhan ini sesungguhnya adalah manifestasi dari penggambaran bunyi dari pemahaman orang-orang Yunani Gegrika yang hidup kurang lebih 2000 tahun yang lalu atau pada abad pertama atau di masa-masa kerajaan Kekaisaran Romawi menjajah Yahudi kala itu. Jadi orang Yahudi yang dijajah dari kerajaan Roma pada saat itulah yang memperkenalkan pertama kali istilah Elohim, istilah Tuhan ke dalam bahasa Ibrani, yaitu Yahweh Elohim, yang kemudian orang Kristen sangat sulit untuk menerima penyebutan itu. Jadi kala itu, ya, Yahudi yang memperkenalkan Tuhan Sang Pencipta, penguasa, perawat langit dan bumi beserta seluruh isinya, mereka itulah yang kemudian di bawah penjajahan Roma, ya, ditiru oleh ajaran Romawi Yunani, kemudian cara penyembahannya, cara peribadatannya oleh Kristen. Jadi kalau kamu mengatakan Kristen lebih pertama, itu karena dia meniru dari pengajaran Bani Israel. Gitu loh. Jadi Allah memang sudah mengajarkan nabi-nabinya jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu tentang sholat, yaitu kepada Bani Israel. Dan ketika Kristen yang masih dalam pemahaman Helenisme Stoa menjajah Yahudi atau Bani Israel, disitulah kemudian si Kristen yang masih Helenia Stoa ini meniru-niru pengajaran Bani Israel. Gitu, Mas. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Ini aku melihat secara kacamata netral. Yesus itu dikenal sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen itu karena pengenalan murid-murid Yesus, ya, murid-murid Eso sendiri. Nah, di sana ada murid Eso bernama Shliach Yohanan, atau orang Kristen bilang Rasul Yohanes, ya. Jadi kamu harus tahu definisi Rasul dalam kekristenan itu adalah murid Yesus, yaitu disebut Rasul. Atau sebenarnya saya nggak tahu kata Rasul itu dari mana, tetapi dalam bahasa
aslinya itu sliha atau sliah, ya. Kalau pluralnya itu slihim. Nah, Sliah Yuhanan ini adalah orang yang terdekat dengan Maran Yesus sendiri. Orang yang sangat dekat dan mengenal dengan Maran Yesus sendiri. Dan dia sering istilahnya dicurhatin, diceritain. Makanya dia mengenal siapa Yesus itu seperti siapa. Dan pada suatu ketika Sliah Yuhanan ini mengatakan, pada mulanya adalah Milto, ya. Milto itu adalah kalimat. Pada mulanya adalah Milto, dan Milto itu bersama-sama dengan Allah, ya. Dan Milto itu adalah Allah sendiri. Jadi dari situlah, dari pengenalan murid-murid Maran Yesus itulah orang-orang Kristen kemudian mempercayai bahwa Maran Yesus itu adalah bagian dalam keilahian Tuhan. Ya, sebenarnya untuk menjelaskan ini mudah saja. Dari mana orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan? Ya daripada yang diajarkan oleh murid-murid Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya satu, dari mana Muhammad mengenal bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Apakah dia punya hubungan dengan Yesus? Apakah dia mengenal Yesus? Apakah dia hidup dalam sejaman Yesus? Kan enggak toh? Nah, ya tapi enggak masalah. Silakan percaya Maran Yesus itu mau dianggap Tuhan, mau dianggap bukan. Ya silakan, enggak masalah. Ya kan? Tetapi dalam faktor sejarah dikatakan bahwa Maran Yesus tidak mengenal sama sekali dengan Muhammad. Mohon maaf. Ya sudah, kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, kemudian ada segolongan orang menuhankan Yesus, berarti kan udah kelihatan sesatnya kan? Karena di dalam kitabnya orang-orang Kristen sendiri jelas dikatakan bahwa orang yang mengasihi aku pasti mengikuti aku, kan gitu, mengikuti perintahku, nah mendengarkan perkataanku, kata Yesus. Nah, kalau Yesus tidak pernah berkata dirinya Tuhan, Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya Tuhan, Yesus tidak pernah memberikan contoh bahwa dirinya itu adalah Tuhan, lalu kemudian ada orang yang menyembah dirinya, berarti orang itu tidak mengikuti Yesus dong. Kan jelas seperti itu. Jika kemudian saudara mengatakan Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, ya wajar, karena memang dia bukan Tuhan. Bahkan Yesus datang mengajarkan dirinya hanyalah utusan Tuhan. Dan hanya ada satu Allah. Atau Anda mau bilang Yesus mengajarkan ada 3 Allah? Kan tidak. Yesus mengajarkan hanya ada satu Allah. Dan Allah yang benar itu ya di langit atau di surga. Kan gitu. Itu baru ajaran Yesus. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang menerima pengajaran dari sejarah, yaitu dari murid-murid Yesus. Di mana sejarahnya Lukas menjadi murid Yesus? Ya. Satu hal yang mesti Anda tahu, Yesus tidak pernah mengenal Lukas, tidak pernah mengenal Paulus. Nah, mereka-mereka inilah yang mendirikan Kristen. Dari mana mereka pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus, sementara Yesus tidak pernah bertemu dengan mereka? Nah, berbicara mengenai Islam, Islam itu jelas. Islam itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan Islam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menerima dari mana? Dari Allah. Kan sederhana. Nah, untuk mengetahui kebenaran sisi daripada informasi itu, silakan pelajari Quran. Sama seperti saya juga mempelajari gospel. Nah, gitu. Sehingga muncul mana yang benar, mana yang salah. Gitu, kawan. Meskipun Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan secara langsung, aku adalah Allah seperti itu. Enggak, Tuhan Yesus enggak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, tetapi ingat, dia mengatakan dirinya adalah Bar Allah. Nah, Bar Elah atau adalah anak Tuhan, itu adalah sama saja menyamakan dirinya sebagai Allah. Ya, dia mengatakan bar atau anak.
Ya kalau dalam bahasa Arab itu apa? Bin ya gitu ya. Aku nggak paham bahasa Arab. Ya, dia mengatakan dirinya sebagai bar alaha, dan itu berarti menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, imam-imam Yahudi pada zaman itu tidak suka dengan apa yang Maran Yesus katakan, dan itu membawanya ke tiang salib. Kalau seandainya, aku nggak tahu versi Islam bagaimana Maran Yesus itu disalibkan, sedangkan dia cuma berbuat kebaikan aja, sedangkan dia cuma mengingatkan aja, dia cuma menyembuhkan orang, mengusap-ngusap orang sembuh gitu aja, kenapa harus disalibkan? Kan aneh. Tetapi jelas dalam agama Yahudi pun dikatakan Yesus, atau kalau dalam bahasa Ibrani itu Yesu, ya, Yesu Hanotsri itu disalibkan karena dia menyamakan dirinya dengan Elohim, atau menyamakan dirinya dengan Allah kalau dalam bahasa Aramaik. Iya, saya tahu cerita itu. Kenapa engkau ingin menyalib aku, kata Yesus? Kenapa ingin melempari batu? Apa hal yang membuat kalian, wahai orang-orang Yahudi, ingin melempari aku batu? Apakah karena pekerjaan yang aku lakukan? Atau karena apa? Orang Yahudi menyatakan, bukan karena pekerjaan baik yang kamu lakukan sehingga kami ingin melempari kamu batu, melainkan karena kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Itu. Lalu apa kata Yesus? Loh, bukannya di dalam kitabmu dikatakan, dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, dia adalah Allah. Kan Yesus sudah jawab seperti itu. Yesus sudah klarifikasi kepada orang-orang yang ingin melempari dirinya batu. Itu yang pertama yang kamu harus paham. Baca Yohanes 10 ayat 34 sampai ayat 36. Atau satu perikop deh kalau membaca, supaya bisa kamu pahami dengan baik. Aku mengaku Allah karena aku penyampai firman. Bukankah di dalam kitab Tauratmu Allah berfirman, siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maksudnya orang itu membacakan kalam Allah. Contoh misalnya, akulah Alfa dan Omega. Yesus diperintahkan untuk mengatakan itu. Yesus diperintahkan untuk apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya untuk Yesus sampaikan. Coba Anda lihat dalam Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti apa yang Yesus diperintahkan untuk Yesus sampaikan, Yesus sampaikan. Maka dia katakan dirinya Allah. Kenapa? Karena Allah yang ingin diperkenalkan itu mau agar Yesus memperkenalkan dirinya. Dalam arti kata, Yesus diperintahkan untuk memperkenalkan Allah kepada Bani Israel. Tapi Kristen salah paham, yang memang asalnya dari Romawi Yunani, salah paham. Dewa-dewa mereka dianggapnya itu adalah Yesus. Dianggapnya Yesus ini sebagai dewa. Dan gitu. Sehingga muncul pemahaman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya ajaran Kristen itu dipopulerkan oleh Roma, bukan dipopulerkan oleh Israel. Karena sebenarnya orang-orang Roma itu tidak mengenal Tuhan. Yang mereka kenal itu dewa, Zeus, Theos. Nanti masuk menjajah ke Timur Tengah, barulah kemudian meniru-niru ajaran Yahudi. Itulah yang kau katakan tadi, bahwa orang Kristen lebih duluan sholat. Kenapa? Kamu meniru ajaran kami. Ya, mengapa saya katakan ajaran kami? Karena itu ajaran nabi-nabi kami kepada umatnya terlebih dahulu, sebelum Islam datang untuk disempurnakan gitu. Sementara Kristen itu berasal dari Roma. Makanya Kristen itu besar di dunia. Karena apa? Bukan Israel di belakangnya, tapi Roma yang pertama kali. Roma Imperium yang membesarkan ajaran paganisme, penyembahan terhadap manusia itu. Itu yang pertama yang perlu kamu paham. Kemudian yang kedua, Yesus itu kan sudah mengatakan dengan jelas, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan. Itu pengakuan Yesus loh. Jadi kalau dia tidak mengajarkan dirinya Tuhan,
Lantas Yesus mengajarkan apa? Mengajarkan kalau dia memiliki Tuhan. Lantas kenapa kalian sembah? Ayo. Itu karena pengaruh dari Romawi, dari Yunani, bukan pengaruh dari pengajaran Yesus. Kalau pengajaran Yesus, nyembah Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Kamu perlu lihat sejarah dulu. Kamu pasti mengira bahwa kekristenan itu lahir di Eropa. Oh, sorry. Kamu salah baca sejarah. Aku kasih tahu kamu secara rinci. Ya. Bahkan saudara Maran Eso sendiri itu bahkan pernah menjadi host mebaker, atau kalau dalam bahasa bahasa Indonesia dikenal dengan kata uskup, dari bahasa Yunani episkop itu pernah menjadi host mebaker daripada kota Yerusalem, ya. Itu dia dibunuh menjadi syuhada atau menjadi martir itu pada tahun 50 Masehi, di mana dia dilempar dari suatu loteng. Dia dihukum. Jadi tahun 50 Masehi itu hanya selang 15 tahun lebih sih, ya belasan tahun setelah Maran Eso naik ke surga. Kalau kamu katakan kekristenan itu lahir setelahnya di abad kedua, abad ketiga, oh kamu salah, ya. Jadi bahkan di sana ada bukti bahwa yang namanya Yakub Yashadik itu mati, ya, menjadi syuhada, menjadi martir di tahun 50 Masehi. Di sana juga ada rasul-rasul yang sejaman dengan Yesus, atau slikim yang sejaman dengan Yesus itu sampai abad pertama. Dan yang paling terakhir itu Sliach Yuchnan. Nah, itu sampai tahun 90 Masehi lah, sekitar seperti itu. Beliau menulis kitabnya seperti itu. Jadi ada bukti-bukti, ada banyak bukti yang menjadi saksi dari pelayanan Maran Eso itu seperti apa. Ya, ada banyak bukti dikatakan di sana. Bahkan para slikim ini juga mengenal Shaul, atau yang kalian sebut Paulus itu dia juga kenal. Ya, bukan berarti mereka tidak saling kenal. Sekarang pertanyaannya gini, Muhammad itu mengenal nggak rasul-rasulnya Yesus ini? Mengenal nggak Talmidimnya Yesus ini? Mengenal nggak para slikim ini? Mengenal nggak dia? Para sliach ini mereka kemana-mana. Ada yang ke India. Mereka mendirikan yang namanya komunitas Nasrani India, atau yang sekarang disebut sebagai Kenisa Martoma. Ya, ada yang ke Mesir, ada yang ke mana lagi, Mesopotamia. Di sana ada Martulmai, Maradai. Di sana mereka pergi kemana-mana, ya, ke seluruh dunia mereka pergi. Sedangkan abad ke-6 Muhammad, aku mau tanya, mereka kenal nggak dengan rasul-rasul ini? Dan dari mana dia menyimpulkan? Kalau seandainya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Dia dapat wahyu, terus saksinya siapa dong? Maaf, ini aku tanya loh ya, saksinya siapa? Dia mendapatkan wahyu. Sedangkan para slikim ini, mereka setelah kematian dari Maran Eso datang lagi kepada mereka, dan Maran Eso sempat tinggal setelah dia dibangkitkan bersama-sama dengan mereka, dan banyak yang menyaksikan. Sekarang pertanyaannya satu, gitu loh. Nabi Muhammad menerima wahyu, ada yang menyaksikan nggak? Ya, kalau nggak ada yang menyaksikan kemudian dipercaya sebagai dasar-dasar keimanan, ya itu juga nggak masalah, itu hak-hak kalian juga sih, aku sih nggak masalah. Jadi kalau orang berbicara mengenai sejarah, maka kita tidak boleh menutup mata betapa besar kekuasaan daripada Romawi kala itu. Pengaruhnya sangat luar biasa.
begitu juga pengaruh tentang keyakinannya. Itu yang perlu kamu pahami. Sementara Bani Israel kala itu di bawah penjajahan kekaisaran Roma. Pengenalan akan Tuhan yang saya ajarkan tadi, yang saya sampaikan tadi, itu yang memperkenalkan adalah orang-orang Yahudi kepada orang-orang Eropa, yaitu Romawi dan Yunani. Nah, tentu saja pada saat awal kali penyembah-penyembah dewa-dewi ini mengenal Tuhan yang diajarkan oleh Romawi, daerah jajahan Yahudi, daerah jajahannya, itu sulit untuk mereka terima dan sulit untuk mereka pahami. Ya, karena sejak zaman purbakala secara turun-temurun Kristen yang adalah agama Helenisme Stoa kala itu adalah orang-orang Yunani Eropa yang tidak pernah mengenal Tuhan. Tidak pernah ada konsep Tuhan dan penyembahan satu Tuhan di dalam kehidupan beragama mereka. Itu yang perlu kamu paham. Ya, mereka semua adalah orang-orang Yunani saat itu beragama Helenisme Stoa, agama politeisme, agama dengan banyak Tuhan sebagai sesembahan mereka, agama yang mereka anut secara turun-temurun. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Jadi di dalam konsep iman mereka, di dalam ibadahnya mereka, penyembahan terhadap dewa-dewa dan dewi-dewi yang berasal dari cerita-cerita mitos, ya, mitologi Yunani, mitologi Romawi, tidak ada konsep penyembahan kepada satu Tuhan, tidak ada konsep sholat, tidak ada konsep Elohim, tidak ada konsep Allah, tidak ada konsep Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi memang kala itu sangat sulit orang-orang Eropa, Kaisar Romawi, Yunani, ya, pada saat itu untuk menerima dan mengimani kepercayaan atau agama yang beriman serta beribadah hanya kepada Allah. Itu yang perlu kamu paham. Sekali lagi saya bilang, kamu harus paham baik-baik itu. Ya, ketika orang-orang Yunani Eropa mendengarkan kata Tuhan, ya, maksud saya mendengarkan kata nama sembahannya Bani Israel, ya, yang adalah Allah, yang Maha Esa, Maha Pencipta, maka orang-orang Yunani Eropa tadi berpikir untuk mencoba mencocok-cocokkan, menyamanyamakan, memirip-miripkan Tuhannya mereka, Tuhannya orang Yahudi yang tadinya mereka tidak kenal dengan sebutan Elohim, mereka hanya kenal dengan sebutan Theon-Theon. Lalu kemudian mereka merubahnya menjadi Yahweh, ya toh, menjadi Yesus, menjadi Barabas, putra Allah atau putra Tuhan, putra Bapa, kan gitu. Jadi secara hierarki Tuhan, sembahan tertinggi daripada Kristen yang tadinya beragama Helenisme Stoa itu adalah Zeus. Makanya sekarang mereka menyembah Yesus untuk supaya memudahkan lisannya menyebut sebutan dewa-dewa mereka. Seperti itu. Misalkan nih, gini, saya lagi lokasi ada di Jerman nih. Kemudian saya ngaku sama kalian, saya mendapatkan wahyu daripada Jibril, dan sebenarnya nabi penutup itu adalah aku. Bisa nggak kalian percaya sama aku? Gitu loh. Ya nggak bisa lah. Sederhana saja untuk membuktikan itu. Secara histori aja dulu. Kalau saya membuktikannya secara Al-Quran, manalah bisa kamu nggak paham Quran. Iya kan? Kamu nggak paham Quran kan? Nah, cukup saya memahamkan kepada kamu tentang kitab yang kamu ambil dari agama lain, yaitu agama yang paling tertua, yaitu agama Yahudi atau Yudaism, atau ajaran Abrahamaik, kan gitu. Ajaran yang mengajarkan satu Tuhan, la ilaha illallah. Kamu lihat di kitab Kejadian 17 ayat 7, ya. Coba kamu lihat di sana, Allah membuat perjanjian, Allah bersumpah akan menjadikan dirinya sebagai sembahan bagi Ismail dan keturunannya, bagi Ishak dan keturunannya, secara turun-temurun. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Jadi kalau misalnya kamu mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai
rasul. Apa bedanya dengan Paulus kamu itu? Nggak ada bedanya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW beda dong. Lihat kitabnya. Apa memang ada orang manusia biasa yang mampu membuat kitab seperti Al-Quran? Sedangkan kitabmu, ya, konon ceritanya dituliskan 1700 tahun dan ditulis oleh banyak orang. Tapi errornya luar biasa, ya kan? Belum lagi kalau kita membahas siapa penulis sebenarnya. Tapi nggak usah sampai ke sana lah. Kita bercerita tentang sejarah agamamu aja dulu. Kenapa yang mengembangkan ajaran Kristen itu bukan Israel, bukan Yudaism? Kalau memang Kristen itu sumbernya adalah Yesus, sumbernya adalah Musa, sumbernya adalah Abraham, maka tanpa penjajahan Yunani, Romawi terhadap Yahudi, Kristen itu akan berkembang. Tetapi faktanya, agama Helenisme Stoa yang kemudian membuka diri, ya, menjadi Kristen, itu menjajah Yahudi dengan konsep ajaran pagannya. Tapi sayangnya Yahudi sampai hari ini masih tetap memegang teguh ajaran La ilaha illallah. Tidak mengajarkan ajaran Theos. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, jadi sebutan serta kata panggilan bagi Zeus di dalam bahasa Yunani saat itu adalah Deo atau Deus. Ya, dan yang paling tertinggi, ya, adalah Theos, yang mereka sebut dengan sebutan Zeus yang saya maksud tadi. Nah, kenapa kemudian ada miripnya? Karena Theos ini, penyembahan terhadap Theos di abad pertama itu meniru-niru ajaran Yudaisme, meniru-niru ajaran Islam yang sudah diajarkan jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW menyempurnakan ajaran Islam itu sendiri. Itu yang perlu kamu paham. Sementara Kristen itu berasal dari mana? Ajaran Trinitas Mesir, Isiris, Osiris, dan Horus. Ajaran Trinitas dari India, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Ajaran Trinitas Yunani, Zeus, Poseidon, Pedos. Ajaran Trinitas dari Romawi, Jupiter, Neptun, dan Pluton. Itu yang dianut oleh Kristen. Membungkus diri dengan pengajaran negara yang dijajah, yaitu Timur Tengah, khususnya kepada pengajaran Bani Israel. Itu Kristen, Bapa, Anak, Yesus, Roh Kudus, merpati. Nah, lalu bagaimana dengan pengajaran ibadah hari Minggu? Nah, sahabat, pengajaran yang diajarkan oleh wilayah jajahan Yunani, Romawi kala itu, apa itu? Hari Sabtu. Tapi kenapa kemudian berpindah ke hari Minggu? Itu karena dikuasai oleh penjajah bernama Romawi dan Yunani kala itu. Maka penyembahan-penyembahan terhadap Yesus, Mitra, Osiris, Bakus, itu semua ibadahnya hari Minggu. Dan mereka mati karena menebus dosa manusia. Jadi salib Kristen atau ajaran Kristen yang melambangkan salib itu jelas menurut sejarah meniru salib Mesir yang disebut dengan Cruz Santa. Jadi Vatikan menggambarkan Tuhan Bapa amat sangat mirip dengan Zeus. Jadi Anda tidak bisa mengatakan, oh, orang Kristen itu lebih dulu soal. Iya, karena memang meniru ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi kepada Bani Israel terlebih dahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus sebagai khatam nabiyyin, penutup para nabi. Itu yang perlu kamu pelajari dengan baik supaya kau tahu sejarah agama kau itu. Masalah sesat atau enggak sesat itu kan relatif, ya kan? Yesus sendiri memang tidak pernah dicatat mengatakan aku adalah Tuhan. Dia cuma mengatakan aku adalah Bar Allah dan menyebut Tuhan itu sebagai Ha'af atau Avi atau apa? Bapakku atau ayahku. Ya, seperti itu. Memang ini fakta, fakta, aku nggak akan berkilah, tetapi perlu diingat-ingat, ya kan? Para muridnya sendiri yang terdekat dengan beliau itu akhirnya mencapai kepada suatu pengertian bahwa Maran Yesus itu adalah Milto Aloho atau firman Tuhan.
Ya, milso aluho atau firman Tuhan. Ya kan? Dan firman Tuhan atau kalimat Tuhan itu keluar daripada Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, dikatakan seperti itu. Ya kan? Ini bukan Paulus yang bilang, ini siapa yang bilang? Ini adalah Mar Yuhnan. Mar Yuhnan itu adalah murid yang paling dekat dengan Maran Yesus. Bahkan Maran Yesus sendiri mengatakan dia adalah murid yang paling aku cintai, murid yang paling aku kasihi. Ya, dia bukan orang yang jauh, dia yang paling mengenal. Sedangkan di umum nggak mungkinlah Maran Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Ya, misinya nggak akan selesai. Misinya datang ke bumi ini bukan untuk menjelaskan dia Tuhan atau bukan. Itu bukan misinya. Misinya itu adalah untuk dikorbankan, menebus dosa dunia, seperti itu. Iya kan? Jadi itu misinya. Kemudian akhirnya sampai kepada suatu pengenalan, para rasul bilang, oh Maran Yesus itu adalah Allah sendiri. Mereka bukan orang lain. Kemudian baru datanglah Paulus dan sebagainya, atau yang dikenal Mar Shaul, itu datang di kemudian hari. Dia kemudian mendapat penglihatan, bertemu dengan Maran Yesus sendiri. Dan dia juga bertemu dengan para slichim. Ya, bukan berarti Mar Shaul itu nggak bertemu dengan para slichim. Dia bertemu loh. Kecuali kalau nggak bertemu dan diakui. Dan ikut dalam konsili Yerusalem yang pertama. Dia ikut di sana, di acara konsili Yerusalem yang pertama itu, dia ikut. Makanya dia mempertentangkan. Terus gimana nih orang-orang yang baru bertobat menjadi Netsarim atau menjadi Nasrani atau menjadi ikut jalan Tuhan ini? Bagaimana nih? Apakah mereka harus disunat? Apakah mereka harus melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya? Maka disitulah terjadi diskusi panjang lebar, dan itu adalah hasil daripada konsili Yerusalem yang pertama. Jadi Mar Shaul atau Paulus itu juga terlibat dalam sejarah dan bertemu dengan rasul-rasul Yesus. Nah, pertanyaannya satu, Muhammad ada hubungannya nggak dengan para rasul ini? Muhammad mengenal nggak Yesus? Kalau klaim aku mendapatkan wahyu dari Allah, mendapat wahyu dari Jibril, ya sudah, aku juga bisa. Yang perlu kamu sadari kemudian adalah kondisi di abad pertama itu. Kamu bercerita tentang kondisi di akhir-akhir abad pertama. Dan saya menjabarkan tentang kehadiran pemahaman Helenisme Stoa di bawah Imperium Kekaisaran Romawi dan Yunani kala itu terhadap penjajahannya terhadap Judaism. Nah, satu hal yang perlu kamu pahami supaya gak mudah engkau mendapatkan titik terangnya. Yesua atau Eso itu terlahir dalam lingkungan Yahudi. Maka sudah pasti bahasa yang digunakannya adalah bahasa Ibrani, minimal bahasa Aram atau bahasa Hebrew atau bahasa Aramaik, ya. Tapi coba lihat, kenapa kemudian kitab yang kalian imani itu sebagai perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani? Nah, jawabannya sederhana. Para pemimpin pemerintahan dan para pemimpin agama Romawi pada kala itu mengerti betul bahwa untuk menghambat perkembangan pemikiran kemerdekaan bangsa-bangsa jajahan mereka, termasuk Yudaism, termasuk Yahudi, Israel, tidaklah dapat dicapai dengan kekuatan perang atau melalui tekanan fisikal. Tekanan secara fisik persenjataan dan tekanan terhadap kekerasan
itu tidak akan membuahkan keberhasilan yang sifatnya panjang. Sehingga pemerintahan atau pemimpin daripada Kekaisaran Romawi dan Yunani kala itu mengambil tindakan cara lain. Bagaimana supaya mereka di saat membutuhkan biaya dan tenaga dalam melanjutkan kekuasaan mereka itu harus terus berjalan, maka mereka menggunakan metode bagaimana bisa mereka menyatukan pemahaman mereka dengan orang-orang Israel kala itu. Belum lagi kondisi itu diperparah dengan kondisi pada abad pertama itu, negara Romawi juga di sisi yang lain harus membiayai kehidupan glamor para penguasa-penguasa yang ada pada saat itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Biaya-biaya pesta pora dan seterusnya, ya, biaya ibadah agama Kristen yang masih dalam bentuk Hellenisme Stoa, ya, itu kemudian mereka pikirkan bagaimana kalau kita satukan saja pemahaman kita dengan pemahaman yang ada di bawah wilayah kekuasaan kita pada kala itu. Itulah yang terjadi. Jadi para pemimpin politik dan pemimpin agama Romawi merasakan bahwa senjata yang paling ampuh untuk tetap memiliki daerah jajahan beserta rakyat dan hasil bumi yang mereka hasilkan dari rakyat yang kita jajah bukanlah pedang, bukan tombak, bukan bom, ya, bukan legion serdadu yang ahli dalam strategi bertempur, bukan. Tetapi para pemimpin politik dan pemimpin agama Romawi sadar, ya, dan yakin bahwa senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan, menguasai, menguras hasil bumi tanah jajahan mereka, utamanya Timur Tengah, yaitu dengan apa? Ideologi benalu. Ideologi benalu atau serigala berbulu domba, atau pemahaman baru yang menempel dan membunuh pemahaman lama. Maka muncul istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini yang perlu kamu pahami dengan baik, sehingga pemahaman yang dapat menjauhkan rakyat yang dijajah terhadap ideologi ketuhanan mereka, yaitu la ilaha illallah, maka penguasa kala itu, yaitu Romawi Yunani, ya, menanamkan ideologi agama palsu yang diajarkan kepada agama yang sudah ada pada kala itu yang dianut oleh negara-negara jajahan mereka. Maka muncullah ajaran di Israel itu yang kamu katakan tadi, dipimpin oleh uskup, ya, atau rabi, untuk dimana kamu katakan itu adalah pengajaran Kristen. Padahal itulah semua pengajaran-pengajaran yang dilahirkan oleh politik daripada penguasa kala itu. Nah, yang perlu kamu paham, Diaus dalam bahasa Sanskerta atau Zeus dalam bahasa Yunani sampai sekarang tetap tidak berubah. Nama ini dioknumkan menjadi Zeus Father atau Jupiter dalam kepercayaan Yunani, atau Sufitri dalam bahasa Sanskerta sebagai Tuhan Bapa. Jadi Zeus atau Theos sama dengan Tuhan, sedangkan Father sama dengan Bapa atau Pitar. Nah, ini yang dianut oleh orang Kristen sekarang. Maka jangan heran ketika ditanyai apakah Kristen itu disebarkan oleh Yudaisme atau disebarkan oleh penganut ajaran Zeus. Apa itu? Roma, Yunani, Eropa. Maka jawabannya tidak mungkin akan Anda mengatakan Timur Tengah yang mengajarkan Kristen itu sehingga besar di muka bumi ini, melainkan Eropa. Kenapa? Karena dari sanalah asalnya Kristen, yaitu dari ajaran agama penyembahan pagan, Hellenisme Stoa. Sehingga Tuhan kalian disebut Trinitas, Tritunggal, dan lain sebagainya. Trisutrisno juga kalau perlu. Gitu ya. Perbanyak lagi belajar. Enggak lah, aku bukan sama Aldo lah, Sam Aldo. Bukan, beda, aku beda orang. Kalau aku tuh memandang segala sesuatu itu netral ya, dari kacamataku. Simpel aja. Jadi apa yang difitnahkan oleh orang Kristen kepada Islam yang kukatakan tidak benar dan aku tahu, ya aku katakan itu salah. Dan apa yang difitnahkan orang Islam kepada Kristen dan aku tahu, ya aku katakan itu salah. Gitu aja.
Ya, kalau begitu kamu harus netral. Mengakui bahwa sebelum ajaran Helenisme Stoa, yaitu pengajaran penyembahan kepada banyak Tuhan atau dewa-dewa, Israel kala itu sudah mengajarkan ajaran Islam terlebih dahulu. Kamu harus jujur mengakui itu. Ya, kamu harus akui itu, bahwa memang sebelum penjajah-penjajah Romawi masuk ke dalam tubuh keyakinan daripada Bani Israel, ya, Bani Israel kala itu memang sudah mengajarkan, sudah menganut ajaran Islam, namun belum dikatakan sebagai Islam, tetapi Muslim, yaitu orang yang berserah diri kepada satu esensi Tuhan, yaitu Allah. Sementara Kristen itu munculnya dari Eropa, masuk menjajah ke dalam ke Timur Tengah, kemudian demi ekonomi, demi politik, agama mereka ya bentuk menjadi agama baru, menjadi pemahaman baru. Lahirlah ideologi benalu, sehingga Theos berubah menjadi Allah. Ya toh? Theon berubah menjadi Elohim. Dan banyak lagi istilah-istilah Yunani yang harusnya kamu pertahankan dari sisi agamamu. Nah, kalau kamu mau netral, kamu juga harus jujur bahwa ketika ajaran Kristen itu sudah menguasai Yahudi, ya, kala itu Bani Israel, sekelompok orang-orang yang masih taat kepada pengajaran Nabi Musa itu masih mempertahankan ajaran Salom atau ajaran Islam. Nah, orang-orang inilah kemudian menyebut ajaran-ajaran pagan baru yang ideologi benalu, mereka sebut dengan sebutan Abdasarah atau Akurah atau Abde Elirah atau penyembah Barabas. Makanya ada konsep yang mengatakan Yesus itu yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Apa artinya? Yesus putra Bapa. Ya, kan gitu ya? Dan itulah yang dianut oleh ajaran penjajah Yahudi kala itu, yang menjajah agama Bani Israel kala itu. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi sungguh sejarah perubahan dunia mencatat bahwa setiap orang yang pada zaman itu tidak setuju dengan pendapat bahwa agama Romawi itu sama dengan agama Yudea atau agama Bani Israel. Tidak, sama sekali tidak setuju. Kenapa? Karena ya berbeda. Satu ajaran Theos, satu ajaran Theon, yang kemudian Theosnya menjadi Tuhan, Theosnya jadi El atau Elohe, Tuhan apa? Theos menjadi Allah. Dan itu adalah penyembahan politeisme menjadi sah kala itu. Kenapa? Karena mereka menguasai, mereka adalah penguasa. Jadi ajaran Helenisme Stoa dijadikan menjadi Kristen, menjadi sebuah agama yang sah karena mereka adalah penguasa. Andai saja Belanda berhasil menguasai Indonesia, maka Indonesia ini juga akan menjadi sebuah negara yang mayoritas Kristen. Untung saja pejuang-pejuang Islam di negara ini berhasil mengusir mereka, sehingga mereka tidak berhasil menegakkan ajaran Helenisme Stoa model baru bernama Kristen. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi orang-orang yang masih menganut ajaran Muslim sejati yang diajarkan dari sejak Nabi Abraham alaihissalam, itu mereka tetap mempertahankan bagaimana bisa menyembah hanya kepada Allah saja, bukan kepada dewa Zeus, yang bukan kepada Theos, yang berubah menjadi Tuhan yang tadinya adalah dewa. Nah, kalau kamu mau netral, kamu harus akui bahwa pada saat Kristen menguasai Yahudi, ya wilayah Yudea maksud saya, di situ masih muncul, masih ada pemaham-pemaham kitab Taurat dan juga kitab Tanakh. Sehingga sampai hari ini Yudaism masih ada. Bani Israel, suku-suku yang dijanjikan oleh Allah itu masih ada. Dan Kristen berkembang di daerah asalnya, yaitu di Roma dan Eropa, sehingga jelas sekali sejarah tidak bisa kita pungkiri, Kristen dibesarkan di dunia ini bukan oleh Yudaism, tapi dibesarkan oleh apa? Roma, yaitu asal-usul ajaran Helenisme Stoa, penyembah dewa-dewa.